Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita bawa hati kita, kita bawa pujian kita, persembahan kita, pengagungan kita kepada Tuhan. Kita bersyukur buat segala kebaikan Tuhan, buat segala pertolongan Tuhan, buat segala kemurahan Tuhan yang sudah Tuhan berikan buat setiap kita. Mari kita datang padanya dengan hati bersyukur, dengan hati penuh sorak-sorai yang kehadapan Tuhan. Kita berdoa bersama. Terima kasih Tuhan Yesus, Bapa yang baik. Sungguh Engkau selalu baik buat kami Tuhan. Kami mengucap syukur buat hari ini Bapa. Kembali kami datang di dalam rumah-Mu, di dalam tempat kediaman-Mu Tuhan, membawa hati kami, membawa pujian kami kepada-Mu Tuhan, membawa sembah kami, meninggikan Engkau, memuji nama-Mu, bersorak-sorai karena kebesaran-Mu. Terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan, kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan yang Tuhan berikan buat kami hari ke hari di dalam berkat kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, Tuhan Yesus yang baik. Berkati ibadah kami pada hari ini Tuhan, dari awal ke akhirnya. Penuhi hati kami dengan sukacita, penuhi tempat ini dengan sukacita Tuhan. Sehingga dengan segenap hati kami tinggikan nama-Mu, dengan segenap hati kami bersyukur kepada-Mu, bersorak-sorai, mengangkat hati kami, mengangkat tangan kami. Sebab Engkau baik, sungguh baik buat kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan kalau masih ada kuasa kegelapan di dalam bentuk apapun yang ini ketahui pada kami mencuri sukacita kami, kami satukan hati kami, kami mengikat, patah, hancurkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kuat kuasa Roh Kudus yang bekerja pagi hari ini, menguasai setiap kami, menguasai ruangan ini, sehingga hadirat Tuhan memenuhi setiap kami, memberikan kami kekuatan, sukacita, pengharapan. Terima kasih Tuhan Yesus Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin masih dalam perjalanan. Mari Tuhan sertai setiap mereka. Mereka boleh sampai tempat ini bersama kami, meninggikan Engkau Allah yang besar. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bawa hati kami kepada-Mu. Kami akan meninggikan Engkau Allah yang besar. Bersyukur Kau baik.
Malaikat sembahmu berikan bagimu anak yang mulia oleh kuasa darahmu, apa tebus dosamu. Aku selalu melindungi darimu, menari memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerahmu, bersamakan diriku.
Tuhan, sama-sama kita lagi berdiri bersama. Angkat hati kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Murah, baik ya Tuhan. Terima kasih. melimpah di tempat ini, melimpah dalam hati kami. Kami akan tinggikan Engkau dengan sorak-sorai. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama katakan, berikan tepuk tangan buat Tuhan. Semuanya bertepuk tangan, semuanya bersuka-cita, ada kebaikan Tuhan.
bukan karena kekuatan kami, kepandaian kami, tetapi kemurahan Tuhan yang berlaku dalam hidup kami. Terima kasih buat kesempatan pagi hari ini. Dengan hati penuh syukur dan sukacita telah kami persembahkan pujian sorak-sore. Biarlah setiap pujian yang kami sampaikan boleh menyenangkan hati Tuhan. Tiba saatnya
selanjutnya kembali kami akan belajar kebenaran firman Tuhan. Mari urapi setiap kami ya Roh Kudus, lembutkanlah hati kami. Beri kami hati yang rendah, hati yang haus, hati yang rindu akan firman Tuhan. Sehingga ketika benih firman Tuhan itu ditaburkan, sungguh benih firman Tuhan itu boleh tertanam, berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam kehidupan setiap kami. Hidup kami semakin diubahkan, bahkan iman rohani kami semakin bertumbuh dewasa. Roh Kudus melalui bola hamba-Mu yang terbatas, taruh pikiran dan perkataan Kristus pada diri hamba-Mu. Bila Tuhan yang berkata-kata melalui bibir hamba-Mu, sampai kami satu setiap kami saat ini, kami umat-umat Tuhan siap untuk menerima. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap diberkati dengan firman Tuhan bersama kita berkata amin. Silakan kembali bersama. Shalom, ya, puji Tuhan. Tentunya kita bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita hingga hari ini. Ya. Sebelum kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Nah, sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan, ada sedikit pengumuman, saudara ya. Ada berita duka, ya, teman seiman kita, yaitu Bapak Hadinoto, ya, suami dari Ibu Juliana, menantu dari Ibu Fran, ya, biasanya kita panggilnya Ibu Fran atau Ibu Francisca, Ibu Fran, ya. Nah, ini Pak Hadinoto kemarin sore dipanggil pulang oleh Tuhan, ya. Jenazah disemayamkan di Adiasa ruang VVIP 8, ya, Adiasa ruang VVIP 8, ya. Nah, ini memang cukup mengejutkan, cukup mengagetkan, tapi ya memang tugasnya sudah selesai, waktunya untuk tinggal di dunia ini juga sudah berakhir. Tuhan bilang waktunya pulang, ya. Nah, ini rekan kita sudah dipanggil pulang oleh Tuhan. Nah, nanti malam dan besok malam, jadi Minggu malam dan Senin malam itu ada ibadah penghiburan di Adiasa ruang VIP 8, dimulai jam 7 malam. Lalu hari Selasa itu jenazah akan diberangkatkan ke pemakaman di Sentong, ya. Pada hari Selasa ibadah pemberangkatan jenazah dimulai jam 8:30 pagi. Ya, mulainya ibadah pemberangkatan jam 8:30 pagi pada hari Selasa. Ya, oke, itu berita duka dari teman seiman kita. Nah, mari kita akan belajar kebenaran firman Tuhan pada pagi ini. Judul pertemuan firman Tuhan adalah Tuhan mengerti dan sanggup menolong pergumulan kita. Sekali lagi, Tuhan mengerti dan sanggup menolong pergumulan kita. Pergumulan yang dimaksud di sini bukan hanya bicara tentang masalah ataupun kesulitan, tetapi pergumulan yang dimaksud di sini juga bicara tentang pencobaan. Ya, karena hidup di dunia ini, saudara, kita kerap kali mengalami pencobaan. Ya, pencobaan itu bisa datang dari iblis yang ingin mencobai, menyerang, menjatuhkan iman kita. Pencobaan juga bisa datang dari pengaruh keduniawian yang ada di sekitar kita. Namun pencobaan juga bisa datang dari diri sendiri, keinginan diri sendiri, keinginan daging kita sendiri mencobai kita, sehingga membuat kita kalau tidak waspada kita bisa jatuh. Nah, itulah yang akan kita belajar bersama pada pagi hari ini. Judulnya adalah Tuhan mengerti dan sanggup menolong pergumulan kita. Kita akan buka pada kitab Ibrani di pasal yang keempat, di ayat yang ke-14 mulai sampai dengan ayat yang ke-16. Bapak Ibu bisa sekat perikop ini karena kita akan belajar bersama supaya kita memahami makna yang ada di dalam perikop ini. Ibrani 4 ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-16.
Perikop di atas ayat 14 adalah Tuhan Yesus sebagai imam besar. Demikian firman Tuhan. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Tuhan Yesus, Anak Allah. Baiklah kita tekun berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, Ia, imam besar aku yaitu Tuhan Yesus, telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Amin. Bapak Ibu disekat ya ayat-ayat ini. Nanti kita akan belajar ayat demi ayat supaya kita paham apa yang menjadi makna dari perikop di Ibrani 4 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-16. Perikop yang baru kita baca merupakan salah satu perikop yang paling penting dari surat Ibrani. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara membaca kitab atau surat Ibrani, maka salah satu bagian yang paling penting dari kitab atau surat Ibrani adalah perikop yang baru kita baca. Mengapa paling penting? Karena ternyata di perikop ini menegaskan bahwa Tuhan Yesus Kristus itu adalah imam besar agung. Ya. Mengapa perikop yang baru kita baca adalah perikop yang paling penting dari kitab Ibrani? Karena di perikop ini ditegaskan, bukan cuma dijelaskan ya, tapi ditegaskan bahwa Tuhan Yesus Kristus yang kita percaya, yang kita sembah, itu adalah imam besar agung. Ya, jadi sebutannya imam besar agung yang menjadi penghubung, penghubung antara Allah dan manusia. Seperti kita tahu bersama, karena dosa, hubungan antara Allah dan manusia terputus. Ditandai apa? Kalau Bapak membaca di kitab Kejadian pasal yang ketiga, ketika manusia Adam dan Hawa manusia pertama jatuh dalam dosa, mereka diusir keluar dari taman Eden, taman Firdaus. Padahal taman Firdaus atau taman Eden ini merupakan sebuah tempat yang menggambarkan eratnya, dekatnya persekutuan Adam dan Hawa dengan Tuhan. Dekat, erat, seperti seorang sahabat. Tetapi ketika mereka jatuh dalam dosa karena melanggar firman Tuhan, diusir. Hubungan Adam dan Hawa dengan Allah terpisah, terputus. Itulah sebabnya ditegaskan dalam Yesaya pasal 59, yang menjadi pemisah antara kamu dengan Allahmu ialah segala dosamu. Terputus, terpisah. Karena apa? Karena dosa. Manusia tidak bisa lagi berkomunikasi, manusia tidak bisa lagi berhubungan dengan Tuhan. Terputus, terpisah. Hubungan mereka jadi hancur karena dosa. Nah, puji Tuhan, Tuhan Yesus Kristus datang ke dunia, yang hari ini kita akan memperingati melalui persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan dalam perjamuan kudus. Tuhan datang ke dunia, mati di atas kayu salib, menggantikan segala hukuman dosa. Supaya apa? Hubungan antara manusia dengan Allah dipulihkan kembali, diperbaiki kembali. Tuhan Yesus jadi pengantara, Tuhan Yesus jadi penghubung antara Allah dan manusia. Sehingga Bapak Ibu Saudara saya yang percaya kepada korban Tuhan Yesus di atas kayu salib, kita bisa datang mendekat kepada Allah.
tanpa rasa takut. Karena apa? Tuhan sudah mati buat kita. Hukuman dosa kita sudah ditanggung. Hubungan kita dengan Allah sudah diperbaiki. Kita panggil Allah dengan sebutan apa? Bapa. Ya Aba, ya Bapa. Hubungan kita dekat. Kita jadi anak, Allah jadi Bapa kita. Kita berani datang mendekat kepada Allah. Ya, nah itulah sebabnya perikop yang baru kita baca adalah salah satu perikop yang penting, bahkan sangat penting, karena menegaskan bahwa Tuhan Yesus Kristus sebagai Imam Besar aku memulihkan hubungan Allah dengan manusia. Manusia bisa mendekat kembali kepada Allah. Kitab Ibrani ditulis kepada orang-orang Yahudi, ya, pada masa itu, ya, yang menjadi pengikut Tuhan, ya, yang menjadi pengikut Kristus, yang sedang mengalami tekanan, mengalami penganiayaan, ya. Sehingga di dalam tekanan itu kerap kali ada umat-umat Tuhan yang meninggalkan Tuhan, meninggalkan imannya kepada Tuhan. Karena apa? Beratnya tekanan, penganiayaan yang ada pada waktu itu. Ya. Nah, surat Ibrani ditulis dalam kondisi yang seperti itu. Ya, iman mereka diuji, pencobaan, kesulitan datang dalam hidup umat Tuhan. Kondisi seperti itu membuat penulis surat Ibrani menuliskan hal-hal yang ada di kitab Ibrani. Salah satunya adalah perikop yang baru kita baca. Nah, di kitab Ibrani juga ditunjukkan bahwa Tuhan Yesus lebih tinggi dari para nabi. Jadi nabi siapapun yang pernah disebut dalam Alkitab, tidak ada yang lebih tinggi dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah yang paling tinggi, lebih tinggi daripada para nabi, lebih tinggi daripada malaikat. Karena ada yang menganggap Tuhan Yesus lebih rendah dari malaikat. Tidak, Tuhan Yesus lebih tinggi dari malaikat. Tuhan Yesus juga lebih tinggi dari Musa, Yosua. Karena waktu itu ada sebagian orang-orang yang masih berpegang pada Taurat. Kita tahu Taurat itu hadir dalam hidup umat Tuhan pada zamannya Musa, yang kemudian dilanjutkan kepemimpinannya oleh Yosua. Sehingga pengaruh Musa dan Yosua dalam pertumbuhan iman umat Tuhan itu cukup kuat. Mereka menganggap bahwa Musa itu satu tokoh yang besar, tokoh yang luar biasa. Nah, ketika Tuhan Yesus datang ke dunia, dijelaskan bahwa Tuhan lebih tinggi dari Musa, lebih tinggi dari Yosua, bahkan juga lebih tinggi dari para imam besar keturunan Harun. Kita tahu ya bahwa Harun ditunjuk untuk jadi imam besar. Anak-anak Harun dan keturunan-keturunan Harun berikutnya itu menjadi imam besar. Ya. Nah, Tuhan Yesus lebih tinggi daripada imam besar Harun dan keturunan imam besar Harun. Tuhan Yesus lebih tinggi. Ya. Nah, karena itulah penulis kitab Ibrani sangat berharap bahwa umat Tuhan tetap berpegang teguh kepada iman akan Tuhan Yesus. Pencobaan, kesulitan, biarlah tidak menggoyahkan iman kepercayaan mereka. Mereka boleh tetap berpegang teguh kepada Kristus. Ya, oke. Nah, itu latar belakang sebagai penulisan kitab Ibrani supaya bagi saudara punya gambaran. Ya, mengapa kok kitab Ibrani itu dituliskan dan kemudian mengapa perikop yang baru kita baca itu muncul menjelaskan tentang peranan Tuhan Yesus sebagai imam besar aku, menunjukkan bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan Yesus Kristus, itu punya peranan yang sangat penting. Jadi pengantara, ya, penghubung yang memulihkan hubungan antara Allah dengan manusia, sehingga manusia bisa menghampiri Allah, bisa mendekat kepada Allah.
Dan Tuhan Yesus lebih tinggi daripada tokoh Alkitab siapapun. Tuhan Yesus lebih tinggi. Oke, nah sekarang kita akan masuk dalam pembelajaran kita ya. Kembali kita akan lihat ayat yang ke-14. Kita akan belajar ayat demi ayat, saudara ya. Di ayat yang ke-14 dikatakan, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Tuhan Yesus, Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Yang pertama, dari ayat yang ke-14 di perikop ini kita bisa belajar bahwa Tuhan Yesus adalah imam besar agung. Ya, ini yang pertama. Tuhan Yesus adalah imam besar agung. Di Perjanjian Lama, imam besar itu hanya boleh memasuki ruangan Maha Kudus. Kalau Bapak Ibu Saudara pernah tahu kemah suci atau sebutannya juga kemah tabernakel di Perjanjian Lama zamannya Musa, ya, itu mulai dibuat yang membuat kemah suci atau kemah tabernakel. Itu ada ruang Maha Kudus yang paling dalam, lalu kemudian lebih luar itu ada ruangan kudus atau ruang suci, lalu yang lebih luar itu ada halaman. Nah, yang boleh memasuki ruang yang paling dalam, yaitu ruang Maha Kudus, itu hanyalah imam besar, yaitu Harun dan keturunan-keturunan Harun. Yang lain tidak boleh, tidak boleh. Kalau ada yang lain berani memasuki ruang Maha Kudus, mati. Anak-anak Harun, ya, kan Harun punya 4 anak ya. Ada 2 anak Harun yang memasuki ruang Maha Kudus dengan cara yang salah, membawa api asing. Bukan pada waktunya mereka masuk ke ruang Maha Kudus, anaknya Harun. Berarti mereka juga termasuk keturunan imam besar. Mereka juga akan jadi imam besar. Tapi masuk dengan tidak perkenanan Tuhan, mati. Ya. Nah, imam besar hanya boleh memasuki ruang Maha Kudus 1 kali dalam 1 tahun. Ya, saudara bisa bayangkan ya, betapa sulitnya mau masuk ruang Maha Kudus. Yang boleh masuk hanya imam besar dan keturunan berikutnya yang menjadi imam besar. Yang lain tidak boleh. Imam besar yang boleh masuk itu juga hanya boleh masuk 1 kali dalam 1 tahun, yaitu pada hari pendamaian. Bapak Ibu bisa baca di Imamat pasal yang ke-16. Ya, ini pembelajaran supaya Bapak Ibu Saudara punya gambaran ya. Karena perikop ini salah satu perikop yang cukup sulit. Biasanya banyak umat Tuhan kalau baca perikop ini cuma dilewati. Nah, saya ngajak Bapak Saudara dan saya, yuk belajar supaya ngerti firman. Ya, nggak ngertinya cuma tentang berkat. Siapa doa mintanya berkat saja. Wah, itu kita anak Tuhan yang nggak bertumbuh. Tuhan ingin kita mengalami pertumbuhan secara iman. Nah, karena itu saya mengajak belajar perikop ini. Perikop yang biasanya dilewati ya oleh umat Tuhan waktu membaca perikop ini karena dianggap terlalu sulit, terlalu tinggi gitu ya, bingungkan gitu, membingungkan. Apa sih maksudnya? Ayo kita belajar bersama. Ya. Jadi imam besar Harun dan keturunannya hanya boleh masuk ruang Maha Kudus, ruangan yang paling dalam di kemah suci, di kemah tabernakel itu 1 kali di dalam 1 tahun pada hari pendamaian. Dan waktu masuk itu imam besar Harun ataupun dilanjutkan dengan keturunannya membawa darah korban. Darah korban binatang yang ditumpahkan darahnya, tidak sembarang binatang, binatang yang memenuhi persyaratan itu ditumpahkan darahnya. Ya, setelah mati ditumpahkan darahnya dibawa masuk ke ruang Maha Kudus untuk apa? Untuk menebus dosa umat Tuhan. Jadi kalau ada umat Tuhan yang sudah melakukan kesalahan, dosanya ditebus dengan darah korban yang dibawa oleh imam besar
masuk ke ruang Maha Kudus. Dan itu hanya boleh 1 kali dalam 1 tahun. Ya, sebab itu saudara bisa ngerti saya mengapa ada ajaran di luar sana sekali setahun ada korban. Nah, sudah bisa tahu. Itu ngambil dari perjanjian lama. Ya, pada zaman Taurat memang betul itu ada. Nanti baca ya, Imamat pasal 16. Kalau yang belum tahu bisa dibaca jadi ngerti. Ya. Nah, dosa umat Tuhan ditebus dengan darah korban yang dibawa masuk ke ruang Maha Kudus 1 kali dalam 1 tahun. Yang membawa hanyalah imam besar dan keturunan berikutnya yang menggantikan yang menjadi imam besar berikutnya. Namun Tuhan Yesus sebagai imam besar agung berbeda. Tuhan Yesus bukan hanya memasuki ruang Maha Kudus di bumi yang dimasuki oleh Harun dan keturunannya, tetapi dikatakan Tuhan Yesus sebagai imam besar agung melintasi semua langit. Kata melintasi semua langit itu berarti masuk ke hadapan Allah, masuk ke hadirat Allah. Itu arti kata melintasi semua langit. Jadi kalau imam besar Harun dan keturunannya hanya bisa masuk ke ruang Maha Kudus sekali dalam setahun, itu saja. Sementara kalau Tuhan Yesus imam besar agung yang jauh lebih tinggi daripada Harun dan keturunannya, itu bukan hanya masuk ke ruang Maha Kudus, tetapi dikatakan bisa masuk ke hadirat Allah sendiri. Ayo kita buka ayat Ibrani pasal 9. Bapak Ibu kasih sekat tetap Ibrani pasal 4. Kita lihat Ibrani 9 di ayat yang ke-24. Ibrani 9 ayat yang ke-24. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya. Ini bicara tentang ruang Maha Kudus tadi, yaitu kan buatan manusia. Lanjut, tetapi ke dalam surga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Kalau imam besar di dunia hanya masuk ke ruang Maha Kudus di kemah suci, tapi kalau Tuhan Yesus imam besar agung kita, ya, yang telah melintasi segala langit, itu masuk ke dalam surga menghadap hadirat Allah. Pengorbanan Tuhan Yesus dilakukan hanya 1 kali, tetapi berguna, bermanfaat selamanya. Kalau imam besar Harun dan anak-anaknya dan keturunannya harus mengulangi, tahun ini masuk pada hari perdamaian, nanti tahun depan masuk lagi pada hari perdamaian, nanti tahun depannya masuk lagi pada hari perdamaian. Ya, diulang setiap tahun, diulang. Tapi Tuhan Yesus beda. Tuhan tidak perlu mengulangi. Cukup Tuhan Yesus hanya 1 kali saja pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Tidak perlu Tuhan Yesus mati di atas kayu salib berulang kali. Tidak perlu. Ya, kalau darah korban binatang yang darahnya ditumpahkan itu harus dilakukan berulang kali. Tapi kalau pengorbanan Tuhan Yesus cukup 1 kali, tetapi untuk selama-lamanya. Ya, itulah sebabnya Tuhan Yesus adalah imam besar yang sempurna, layak disebut sebagai imam besar agung. Ya. Nah, di bagian akhir dikatakan dialah umat Tuhan teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Kalau kita sudah mengerti bahwa Tuhan Yesus yang kita sembah adalah imam besar agung yang jauh lebih tinggi daripada tokoh Alkitab siapapun, termasuk imam besar Harun dan keturunannya, Tuhan Yesus jauh lebih tinggi, melintasi segala langit.
masuk menghadap kehadiran Allah, ya, maka mari pegang teguh iman percaya kita. Karena peranan Tuhan Yesus begitu sangat luar biasa dalam hidup kita sebagai umat Tuhan. Nah, kalau kita tinggalkan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus, siapa yang bisa memulihkan hubungan antara kita dengan Allah? Siapa yang bisa menjadi pengantar hubungan antara kita dengan Allah Bapa? Tidak ada, tidak ada. Hanya Tuhan Yesus yang bisa menjadi pengantar. Ya, karena itu pegang teguh iman percaya kita. Ya, ini yang pertama di ayat yang ke-14 yang sudah kita baca. Sekarang yang kedua yang kita bisa belajar dari Perikop ini, kita lihat di ayat yang ke-15. Kembali ya pada Ibrani pasal yang ke-4. Sekarang ayat yang ke-15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Yang kedua, dari ayat yang ke-15 kita bisa belajar yang kedua ini ya. Tuhan Yesus memahami kelemahan manusia. Sekali lagi, Tuhan Yesus memahami kelemahan manusia. Siapa sih manusia yang tidak punya kelemahan? Tidak ada. Semua orang, siapapun ya manusia yang pernah hidup di dunia ini, semua orang punya kelemahan. Tidak ada yang super, tidak ada. Ya kalau Superman itu hanya dongeng. Ya manusia yang super tidak ada. Semua orang punya kelemahan. Tidak terkecuali juga para hamba Tuhan, para pendeta, atau siapapun punya kelemahan. Nah itulah sebabnya kami pun para hamba Tuhan harus waspada, harus berjaga-jaga. Ya tidak boleh gegabah, tidak boleh sembrono, tidak boleh sembarangan dalam menjalani kehidupan. Mengapa? Karena kita ini punya kelemahan. Semua orang punya kelemahan. Tokoh-tokoh Alkitab pun punya kelemahan. Ya. Nah, Tuhan Yesus turut merasakan kelemahan kita. Dikatakan tadi ya di ayat yang ke-15 ya. Imam besar yang kita punya yaitu Tuhan Yesus, imam besar aku, bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Nah, kalimat ini kalau Bapak Ibu baca hati-hati. Kalimat ini ada kata negatif atau kata tidak itu sampai 2 kali. Diawali dengan kata bukanlah, lalu dilanjutkan dengan bukanlah imam besar yang tidak dapat. Jadi ada kata bukan dan ada kata tidak dapat. 2 kali. Ya, kata tidak atau kata menolak, kata negatif ya, bukan kata negatif buruk, tapi kata negatif dalam arti tidak. Itu sampai 2 kali. Bukan, tidak itu sampai 2 kali. Berarti kalau saya mengambil kata yang positifnya, itu bisa dipakai kalimat seperti ini. Imam besar yang kita punya adalah imam besar yang dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Itu kata positifnya. Ya, yang tidak pakai kata bukan, yang tidak pakai kata tidak. Ya, jadi kata bukan dan kata tidak sampai 2 kali. Berarti kalau diambil kata positifnya itu bisa diucapkan sebab imam besar yang kita punya adalah imam besar yang dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Nah, mungkin baru saudara bertanya, mengapa penulis Ibrani menggunakan kata bukanlah dan kata tidak dapat? Kok repot-repot gitu ya? Coba pakai kata imam besar yang dapat merasakan kelemahan kita. Coba pakai kata itu mestinya. Gak perlu pakai kata bukanlah lalu dilanjut dengan tidak dapat. Jelimet, repot banget. Rupanya penulis kitab Ibrani hendak menegaskan kata bukanlah
yang kemudian dilanjut dengan kata tidak dapat adalah sebuah kata yang menegaskan bahwa Tuhan Yesus sebagai imam besar agung kita adalah imam besar yang dapat merasakan kelemahan kita. Ini sebuah penegasan, ya, supaya umat Tuhan kalau baca surat ini ada penegasan, mantap itu, bukanlah imam besar yang tidak dapat tuh merasakan kelemahan kita. Ya, oke. Nah, sekarang kita lanjut. Jadi Tuhan Yesus bisa turut merasakan kelemahan kita. Memang dalam bahasa aslinya itu kata itu artinya seperti itu, ya, ikut merasakan, bisa berempati. Itu Tuhan Yesus. Mengapa? Karena Tuhan Yesus juga pernah menjadi manusia. Kalau Tuhan Yesus tidak pernah jadi manusia, Tuhan tidak bisa ngomong, aku pernah merasakan, aku turut bisa merasakan kelemahan manusia. Tuhan Yesus tidak bisa ngomong seperti itu. Tapi karena Tuhan Yesus pernah jadi manusia, ya, di Matius, Markus, Lukas, Yohanes diceritakan, ya, walaupun tidak secara detail, tapi banyak hal menceritakan tentang perjalanan kehidupan Tuhan Yesus sebagai manusia di muka bumi waktu berinkarnasi jadi manusia. Maka Tuhan Yesus itu merasakan kelemahan seperti manusia. Contoh, Tuhan Yesus pernah lapar, pernah. Bapak Ibu Saudara dan saya, kalau ditanya pernah lapar, sering. Mungkin sekarang ada yang sudah lapar, saudara, ya. Kalau tadi dia cerita, dalam ngomong tak harimani, terus mulai ujuk-ujuk. Masalahnya, kok tadi pagi tidak makan? Sudah pagi sudah kerja makan, sarapan dulu, ya. Nah, semua orang pernah lapar. Tuhan Yesus juga pernah lapar. Ada di Matius pasal 4. Itu dicatat Matius 4 ayat yang kedua. Dibaca di rumah, ya. Setelah berpuasa, Tuhan Yesus juga lapar. Lapar ini bicara tentang keterbatasan tubuh kita, kelemahan tubuh kita. Ya, tubuh kita ini butuh asupan makanan. Kalau nggak diisi asupan makanan, sekian lamanya akan sampai pada satu titik kita kekurangan. Kekurangan apa? Kekurangan gizi, kekurangan zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh, terus menurun sampai satu titik kafir. Ya, mati kalau nggak diisi makanan. Mengapa? Karena tubuh kita ini lemah. Nah, Tuhan pernah merasa lapar waktu menjadi manusia, pernah lapar, pernah. Tuhan Yesus juga pernah haus, pernah. Waktu di atas kayu salib dicatat, aku dahaga. Salah satu ucapan Tuhan Yesus di atas kayu salib, dari 7 ucapan di atas kayu salib, salah satunya Tuhan ngomong aku dahaga, ngelak, yang itu haus. Tuhan Yesus juga pernah letih, pernah. Bapak Ibu bisa baca di Yohanes pasal 4 ayat yang ke-6. Tuhan Yesus pernah letih, pernah. Jadi kalau tubuh kita letih, yaitu manusiawi, karena tubuh kita ini memang punya keterbatasan, punya kelemahan. Ya, bisa letih, bisa. Tuhan Yesus pernah letih waktu menjadi manusia. Tuhan Yesus juga pernah menangis, ya, dalam peristiwa Lazarus yang mati itu, ya. Maka menangislah Tuhan Yesus. Itu Yohanes 11 ayat yang ke-35. Tuhan Yesus pernah dikhianati oleh sahabatnya. Siapa? Nah, itu Bapak Ibu tahu yang pernah mengkhianati Tuhan Yesus siapa? Yudas Iskariot. Yang pernah menyangka Tuhan Yesus siapa? Simon Petrus. Wah, itu menyakitkan, menyakitkan bagi Tuhan Yesus. Nah, itulah sebabnya Tuhan berkata, aku bisa merasakan kelemahan-kelemahanmu, anakku, karena aku ini pernah jadi manusia. Jadi karena itu ketika Bapak Ibu Saudara dan saya datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, menceritakan pergumulan, tantangan, kelemahan, pencobaan yang kita alami, Tuhan itu bisa ngerti persis kelemahan kita. Karena Tuhan itu pernah menjadi manusia dan tahu persis kelemahan manusia.
Jadi kalau cerita kepada Tuhan Yesus, kita nggak perlu ragu. Tuhan tahu. Kita nggak perlu lagi berkata bahwa Tuhan bisa bayangkan ya. Keadaan kelemahan saya ini apa Tuhan bisa ngerti? Apa Tuhan bisa membayangkan? Apa Tuhan bisa tahu persis? Tahu persis. Karena Tuhan Yesus pernah menjadi manusia. Ya. Nah, dikatakan Tuhan bukan cuma turut merasakan kelemahan kita, tetapi ayat yang ke-15 dikatakan lebih lanjut, ya. Tadi di ayat yang ke-15, sebaliknya Tuhan itu sama dengan kita waktu mengenakan tubuh manusia, ya. Tuhan telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Jadi waktu itu Tuhan Yesus ketika mengenakan tubuh manusia bisa merasakan kelemahan manusia. Tuhan Yesus juga bisa dicobai sama seperti kita manusia. Kapan Tuhan Yesus dicobai? Tentu Bapak Ibu sudah tahu ketika iblis datang mencobai Tuhan Yesus setelah Tuhan Yesus berpuasa sekian lamanya. Ya, kalau Tuhan Yesus saja dicobai, apalagi kita saudara, Tuhan Yesus saja mau dijatuhkan oleh iblis, apalagi kita. Nah, karena itu kita perlu waspada. Ya, nah, kembali, Tuhan Yesus pernah dicobai, bukan cuma merasakan kelemahan kita, tahu persis kelemahan kita, tapi Tuhan Yesus juga pernah dicobai. Tetapi bedanya dengan kita, kalau manusia ketika dicobai, ada yang pernah jatuh, ada. Bahkan ada yang sering jatuh, ada. Tokoh Alkitab pun ada tuh, ya, yang dicobai lalu jatuh, ada tuh. Sehingga kalau Bapak Ibu lihat semua tokoh Alkitab kecuali Tuhan Yesus, semuanya pernah melakukan dosa, pernah bersalah. Hanya Tuhan Yesus yang walaupun mengenakan tubuh manusia, bisa merasakan dan mengerti kelemahan manusia, bisa mengalami kelemahan manusia secara tubuh. Namun Alkitab mencatat Tuhan Yesus tidak berdosa, tidak melakukan dosa. Inilah perbedaan yang paling mencolok dari Tuhan Yesus dengan semua tokoh Alkitab yang lain. Semua tokoh Alkitab yang lain pernah melakukan dosa, pernah berdosa, bahkan sering berdosa. Hanya Tuhan Yesus yang walaupun mengenakan tubuh manusia, menjadi manusia, bisa merasakan kelemahan manusia, pernah dicobai oleh iblis ketika mengenakan tubuh manusia, tetapi dicatat oleh Alkitab Tuhan Yesus tidak berdosa. Itulah sebabnya mengapa Tuhan Yesus bisa menjadi teladan, contoh menang terhadap pencobaan. Kalau Tuhan Yesus tidak bisa mengalahkan pencobaan, Tuhan tidak bisa jadi teladan. Tapi karena Tuhan Yesus menang atas pencobaan, mengalahkan pencobaan dari iblis, maka Tuhan bisa jadi teladan buat kita, sekaligus jadi penolong buat kita. Waktu kita mengalami pencobaan, kita bisa datang kepada Tuhan, minta pertolongan Tuhan. Karena apa? Tuhan menang atas pencobaan. Ya, ini yang kedua. Ya, jadi Tuhan memahami kelemahan manusia. Mengapa? Karena Tuhan Yesus pernah jadi manusia, bisa merasakan kelemahan manusia waktu mengenakan tubuh manusia, bisa dicobai oleh iblis waktu itu, tapi bedanya Tuhan Yesus tidak berbuat dosa, tidak melakukan kesalahan sekecil apapun, tidak bersalah. Dicari salahnya oleh orang-orang yang memusuhi Tuhan Yesus, mereka tidak menemukan kesalahan Tuhan Yesus. Mengapa? Karena memang Tuhan Yesus tidak berdosa meskipun menggunakan tubuh manusia. Oke, sekarang yang ketiga, yang terakhir. Ya, jadi yang pertama kita belajar bahwa Tuhan Yesus adalah imam besar agung yang punya peranan yang sangat penting, menjadi pengantar, penghubung antara manusia dengan Allah, sehingga kita bisa datang kepada Allah, mendekat kepada Allah, bahkan memanggil Allah dengan sebutan Bapa, Bapa surga. Mengapa?
Karena Tuhan Yesus memulihkan hubungan kita dengan Allah Bapa. Sebagai imam besar agung, Tuhan menyerahkan dirinya. Satu kali mati, tapi kematian Tuhan Yesus, pengorbanan Tuhan Yesus berlaku untuk selama-lamanya. Yang kedua, Tuhan Yesus memahami kelemahan kita, mengerti kelemahan kita, karena Tuhan pernah jadi manusia. Bukan cuma mengalami kelemahan, Tuhan juga pernah dicobai. Tapi bedanya, Tuhan Yesus tidak pernah berbuat dosa, sehingga Tuhan bisa menjadi teladan sekaligus sumber pertolongan ketika kita mengalami pencobaan. Yang ketiga, yang terakhir, kita lihat di ayat yang ke-16. Kembali ayat dari 4 ayat yang ke-16. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Dikatakan karena Tuhan Yesus adalah imam besar yang agung, sempurna, ya, tadi di ayat-ayat yang kita sebutkan demikian, maka orang percaya bisa langsung punya akses, ya, untuk datang kepada Allah. Karena Tuhan Yesus sudah jadi pengantaranya, sudah jadi penghubung yang memulihkan hubungan manusia dengan Allah. Datang kepada Allah dikatakan menghampiri tata kasih karunia. Ini ada pakai kata tata kasih karunia. Apa maksudnya? Tata itu biasanya melambangkan kekuasaan dan penghakiman. Kata tahta, kalau baru baca, ya, kata tahta itu biasanya dipakai untuk menggambarkan, melambangkan kekuasaan dan penghakiman. Contoh, tahta Allah. Tahta ini bicara tentang kekuasaan Allah, tahta Allah di surga, ya. Tetapi juga ada kata di Alkitab dikatakan tahta pengadilan Allah. Ini bicara tentang penghakiman. Jadi kata tahta biasanya dipakai untuk menggambarkan, melambangkan kekuasaan dan penghakiman. Tetapi di Ibrani pasal 4 ayat yang ke-16 bukan cuma kata tahta, tetapi dipakai kata tahta kasih karunia. Wah, biasa ini nggak muncul di bagian lain di Alkitab. Tahta kasih karunia itu tidak muncul, cuma satu kali. Yang muncul kata tahta kasih karunia setelah dijelaskan tentang Tuhan Yesus sebagai imam besar agung yang bisa merasakan kelemahan kita, dicobai namun tidak berbuat dosa. Kita sekarang penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Artinya apa? Bahwa orang percaya bisa datang kepada Allah bukan karena jasa atau perbuatannya atau kebaikannya, melainkan karena karya penebusan Tuhan, karya penebusan Kristus di kayu salib. Itulah yang dinamakan tahta kasih karunia. Jadi kita datang ke tahta kasih karunia bukan lagi untuk dihakimi, tetapi kita datang ke tahta kasih karunia karena Kristus ini sudah mati buat kita. Kita bisa datang ke tahta kasih karunia karena kasih karunia Allah berlaku untuk kita yang percaya. Kita yang percaya saat datang kepada Allah di tahta kasih karunia Allah, kita bisa menghampiri Allah karena Kristus sudah mati buat kita. Untuk tujuan itulah Tuhan Yesus datang ke dunia, mati di atas kayu salib. Nah, jadi kata tahta kasih karunia itu berarti kita menghampiri Allah dengan penuh keberanian dan ada ketakutan karena apa? Kristus sudah mati buat kita. Itulah dimaksud dengan tahta kasih karunia. Nah, tujuan datang ke tahta kasih karunia itu ada dua, ya, disebutkan tadi ada dua. Yang pertama, menerima rahmat. Yang kedua, menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan pada waktunya. Apa maksudnya? Yang pertama, tujuan pertama menghampiri tahta kasih karunia
adalah menerima rahmat. Menerima rahmat itu berarti mendapat pengampunan dan belas kasihan Allah atas dosa. Sekali lagi, menerima rahmat itu berarti mendapat pengampunan dan belas kasihan Allah atas dosa. Jadi waktu Bapak Saudara saya datang ke tata kasih karunia Allah, kita itu bisa menerima rahmat, bisa mendapat pengampunan, bisa mendapat belas kasihan Allah atas dosa kita. Jadi tidak ragu lagi ya, waduh kalau saya datang kepada Tuhan, saya minta ampun, dosa saya diampuni apa enggak ya? Dosa saya besar, dosa saya terlampau besar, hidup saya yang dahulu terlalu rusak, terlalu bejat. Apakah mungkin saya bisa datang kepada Allah? Nah ini dikatakan menemukan rahmat. Berarti apa? Menemukan pengampunan Allah atas segala dosa kita, menemukan belas kasihan Allah, menemukan pengampunan Allah atas segala pelanggaran kita. Sebesar apapun Alkitab berkata, walaupun dosa merah seperti remisi, seperti kain kesumba, aku sanggup membuat putih seputih salju, seputih bulu domba. Inilah yang namanya menerima rahmat. Jadi tujuan datang ke tata kasih karunia itu mendapat pengampunan. Yang kedua, tujuannya adalah menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan pada waktunya. Apa artinya? Menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan pada waktunya itu berarti anugerah dari Allah. Kan katakan menemukan kasih karunia itu anugerah. Anugerah dari Allah yang memberi kepada kita, yang memberi kekuatan, hikmat, dan kemampuan untuk menghadapi setiap pergumulan dan pencobaan. Sekali lagi ya, arti dari menemukan kasih karunia itu adalah mendapat anugerah Allah yang memberi kekuatan, hikmat, dan kemampuan untuk menghadapi setiap pergumulan dan pencobaan. Jadi Bapak Saudara waktu datang ke tata kasih karunia bukan cuma minta pengampunan, nggak boleh berhenti sampai situ. Tapi ada yang kedua, kita perlu minta anugerah Tuhan supaya memberi kita kekuatan, memberi kita hikmat, memberi kita kemampuan sehingga kita bisa menghadapi setiap pergumulan, pencobaan yang kita alami. Tidak kalah maksudnya itu. Ya, kalau kita bersandar pada kekuatan kita sendiri pasti kalah. Karena ingat, iblis itu licik. Iblis bisa menyerang dengan segala macam cara, dan iblis tahu persis kelemahan kita. Iblis tahu. Dan kita perlu menghadiri tata kasih karunia, bukan cuma untuk menerima rahmat, menerima pengampunan, tetapi juga untuk menemukan kasih karunia. Dengan tujuan apa? Anugerah Tuhan yang memberi kekuatan, yang memberi hikmat, yang memberi kemampuan sehingga kita mampu menghadapi setiap pergumulan dan pencobaan dalam hidup kita. Ya biarlah kiranya kebenaran firman Tuhan yang kita terima bersama pada pagi hari ini membawa Bapak Ibu Saudara dan saya menjadi umat-umat Tuhan yang tidak lagi kalah oleh pencobaan. Karena memang selama kita di dunia pasti ada pencobaan, pasti. Tapi kan ya, pencobaan ini bukan datang dari Allah. Minggu yang lalu kita sudah belajar. Karena Allah tidak pernah mencobai siapapun. Ya. Tapi pencobaan bisa datang dari iblis, bisa datang dari keduniawian, bisa datang dari keinginan diri sendiri. Nah, ayo, kalau kita ngerti firman Tuhan yang kita terima bersama pada pagi ini, kita akan jadi umat-umat Tuhan yang kuat, mampu menghadapi setiap pergumulan dan pencobaan. Kita bisa mengatasinya, kita bisa keluar sebagai pemenang. Amin. Kita akan datang kepada Tuhan sedang menggunakan ibadah kembali masuk ke Tuhan. Pelayan berjemaah kudus juga. Eva satu pujian kita akan katakan, Usaju kau di tempat ini, sebab kaulah imam besar aku. Usaju
Kau lebih dari yang lain, dan ku karena Engkau adalah Imam besar agung yang maha tinggi, jauh lebih tinggi daripada siapapun yang ada di dunia ini, termasuk para nabi, tokoh-tokoh Alkitab, semuanya tidak ada yang lebih tinggi dari Tuhan Yesus sebagai Imam besar agung kami. Dan Engkau sebagai Imam besar agung kami, Engkau telah menjadi pengantara, memulihkan hubungan antara kami dengan Allah Bapa, sehingga kami boleh datang menghampiri tahta kasih karunia Allah Bapa surga. Kami boleh memanggil Allah dengan sebutan Bapa karena kematian Tuhan Yesus sebagai Imam besar agung kami telah menebus, membenarkan, menyelamatkan kami. Dosa kami diampuni dan kami boleh menerima setiap janji Tuhan. Salah satunya adalah janji menang atas pencobaan. Karena Tuhan Yesus sudah mengalahkan pencobaan, maka Tuhan yang sudah menang itu juga sanggup memberikan kemenangan, kekuatan dan kemenangan kepada setiap kami untuk kami mampu mengatasi setiap pencobaan, setiap pergumulan dan keluar sebagai pemenang. Hamba terbatas untuk berkata dan menjelaskan. Roh Kudus, Engkau yang akan berkata-kata lebih lanjut, sehingga setiap kami umat-umat Tuhan semakin bertumbuh di dalam pengertian akan kebenaran firman Tuhan. Kami bukan lagi anak-anak secara rohani, tapi kami menjadi dewasa secara rohani, seperti yang Tuhan inginkan. Satu kali nanti kalau Tuhan datang menjemput kami siap untuk menjadi mempelai Kristus. Dan kami hanya bisa menjadi mempelai Kristus kalau kami sudah menjadi anak-anak Tuhan yang semakin bertumbuh dewasa secara rohani. Terima kasih Tuhan.
Sebentar kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan yang kudus. Sebelum kami bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan, kami datang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kami memohon pengampunan-Mu ya Tuhan. Karena kami sadar ada kelemahan-kelemahan kami, sehingga tanpa kami sadari juga kerap kali kami jatuh di dalam dosa, melakukan kesalahan, melakukan hal-hal yang Tuhan tidak berkenan. Karena itu pagi hari ini, sebelum kami bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan, kami mohon pengampunan-Mu Tuhan. Ampuni kami akan segala dosa kesalahan kami, baik lewat perbuatan kami, baik lewat perkataan kami, ataupun pikiran kami yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni setiap dosa kami. Kami percaya ketika kami memohon pengampunan-Mu dengan penuh kesungguhan, Engkau Allah yang setia dan adil. Kau berjanji untuk mengampuni kami dan menyucikan kami dari segala pelanggaran kami, sehingga kami umat-umat Tuhan dikuduskan, dilayakkan untuk sebentar kami bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan yang kudus. Engkau urapi setiap hamba-hamba-Mu yang akan melayani. Tuhan memberkati roti dan anggur yang akan kami terima. Sungguh kami merindukan oleh persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan pagi ini. Iman setiap kami semakin ditebarkan. Dengan hati yang siap, kami akan menerima tubuh dan darah Tuhan yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Sebentar para lain dalam bisa membagikan tubuh dan darah Tuhan. Salah satu pujian kita katakan besar mulia kasih-Mu Tuhan. Engkau telah mengorbankan hidup-Mu menggantikan segala dosa.
melalui pujian yang baru kami sampaikan bersama, sungguh pengorbanan Tuhan besar dan mulia, kasih yang telah Tuhan nyatakan lewat kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib, menggantikan segala hukuman dosa kami. Waktu kami datang dengan hati penuh syukur di hadapan-Mu Tuhan, dan saat ini kami umat-umat Tuhan siap untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan yang kudus. Kami percaya kebenaran, kekudusan Tuhan telah melingkupi setiap kami dan melayakkan kami untuk kami boleh bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan yang kudus. Mari Bapak Ibu Saudara kekasih-kasih Tuhan, kita angkat roti yang adalah tubuh Tuhan lebih tinggi dari kepala kita. Kita akan dengarkan firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus pasal yang ke-11 di ayat yang ke-23 mulai. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, roti yang telah dipecah-pecahkan dan sementara kita akan makan bersama-sama, bukankah ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita akan makan bersama-sama, katakan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk persekutuan dengan tubuh yang dihancurkan karena kasih-Mu yang ajaib dan besar untuk kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari sekarang kita akan angkat cawan lebih tinggi dari kepala kita. Kembali kita akan dengar firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara, cawan yang telah kita mintakan berkat atasnya, dan sebentar kita akan minum bersama-sama, bukankah ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum bersama-sama, katakan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita naikkan syukur kepada Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur. Haleluya. Mari kita dengan suara kita katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk pengorbanan. Haleluya.
persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan pada pagi hari ini. Kami percaya melalui persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan, maka kuasa Tuhan sudah bekerja dalam hidup kami. Kalau ada setiap kami umat-umat-Mu yang sedang menghadapi tantangan, masalah, kesulitan ataupun pencobaan, kami tidak lagi takut, kami tidak lagi ragu, bimbang ataupun khawatir, karena kami punya imam besar agung, Tuhan Yesus Kristus yang telah mengalahkan pencobaan. Maka Tuhan juga sanggup memberikan pertolongan, memberikan kekuatan, memberikan kemenangan kepada setiap kami umat-umat-Mu ya Tuhan, sehingga kami boleh hidup berkemenangan bersama Tuhan di dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah pemenang. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan melalui persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan yang kudus, yang sakit boleh disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, bahkan yang menghadapi masalah kesulitan, kami menanti-nantikan Tuhan dengan keyakinan bahwa Tuhan pasti menyatakan pertolongan tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan, semua yang sudah melayani, persembahan yang dipersembahkan, apapun yang dilakukan setiap umat Tuhan, karena mengasihi Tuhan, Allah sumber segala berkat akan memberkati kembali dan memakai hidup setiap kami untuk kami boleh lebih lagi berkarya bagi Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Kami berdoa memberkati bangsa negara kami Indonesia, pemimpin-pemimpin bangsa kami, kota kami Surabaya, demikian juga tetangga lingkungan sekitar gereja Tuhan. Memberkati setiap jemaat-jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini, biar dengan pertambahan usia yang Tuhan beri, membawa setiap umat Tuhan semakin dekat dan sungguh mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat teman-teman seiman kami yang tidak bisa hadir. Jika ada mereka-mereka yang sakit, kami berdoa Tuhan Kau jamah, pulihkanlah kekuatan, kesehatan, kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga Tuhan, kami berdoa untuk teman seiman kami, yaitu Ibu Juliana beserta anak-anak dan segenap keluarga, di mana yang dikasihi yaitu suami Bapak Hadinoto telah dipanggil pulang oleh Tuhan. Kami berdoa Tuhan, bila Engkau memberikan kekuatan, penghiburan surgawi, Tuhan limpahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga mereka boleh tabah, kuat menghadapi setiap hal yang terjadi dalam kehidupan, karena yang mereka kasih telah pulang kembali ke rumah Bapa bersama dengan Tuhan Yesus untuk selama-lamanya. Biarlah keluarga tetap kuat di dalam Tuhan, setia di dalam Tuhan. Suatu kali nanti pasti akan ada perjumpaan kembali. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Setelah selesai ibadah, kami akan berpisah satu dengan yang lain, kembali ke aktivitas kami, kembali ke keluarga rumah tangga kami. Biarlah segala berkat, anugerah, damai, sukacita yang melimpah dari Allah Bapa surgawi, kasih Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan kuasa Roh Kudus akan terus memimpin, menuntun langkah kehidupan setiap kita. Itu terus menyertai kita sekarang, mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan. Mari bersama dengan iman kita berkata, amin. Semoga kita sekarang sampai berjumpa.